Novel sejarah Pangeran Diponegoro Silado Remi, penerbit Solo Tiga Raksa, tahun terbit 2007, karya Wahyudin. Unsur intrinsik novel Pangeran Diponegoro berikut ini adalah unsur intrinsik novel Pangeran Diponegoro. Tema-tema dari novel Pangeran Diponegoro adalah tentang perjuangan kepahlawanan dan juga sosial politik. Tokoh dan penokohan Ontowiryo cerdas, berwibawa, berani, dan seorang pemimpin yang bijaksana. Danurejo II Hose kekuasaan dan bermuka dua. Junglelan Pundrik cerdas, bermuka dua, dan tidak segan bertaunya Sultan. Hamengku II berani, cerdas, berwibawa. Raden Mas Soekarno setia dan taat pada atasannya. Alur-alur yang digunakan dalam novel Pangeran Diponegoro ini memiliki alur maju yang progresif. 1. Latar tempat yang digunakan dalam novel Pangeran menggagas Ratu Adil adalah di Vredendam. Latar waktu yang digunakan dalam novel Pangeran Diponegoro adalah pagi, siang, sore, dan malam hari. Sudut pandang yang terdapat dalam novel Pangeran Diponegoro adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Gaya bahasa yang digunakan dalam kisah Pangeran Diponegoro pertama adalah majas simile yang dapat dilihat dari narasi berikut. Membiarkan hatinya terus bergerak-gerak sebagaimana air di daun talas, dan yang lainnya bagi kedelai di pagi, tempat di sore, dan masih banyak yang lainnya. Majas sarkame yang dapat dilihat dalam kutipan berikut yang bercerdik, tertindak dengan pengetahuan tapi yang bebal, membeberkan kelolaannya. Kecoa ini pasti berharap kedudukan yang memungkinkan baginya bisa melakukan korupsi. Amat yang bisa kita ambil dalam novel ini adalah jangan terlalu berharap pada kenikmatan duniawi saja, apalagi sampai haus kekuasaan dan juga gila harta. Hal tersebut akan membuat orang semena-mena bahkan terhadap orang terdapatnya sekalipun, dan amanat lainnya, jangan terlalu percaya terhadap orang-orang yang tidak terlalu kamu kenaunsur ekstrinsik novel Pangeran Diponegoro berikut ini adalah unsur intrinsik novel Pangeran Diponegoro. Unsur moral. Unsur intrinsik pertama, adanya unsur moral dalam novel ini. Terdapat unsur moral yang bisa kita ambil. Pertama, jangan mudah percaya terhadap orang yang tidak terlalu kenal, dan manusia yang bermuka dua tidak akan pernah memberi manfaat. Unsur sosial yang terdapat dalam novel ini adalah adanya adab pertama, di mana yang punya rumah harus mempersilahkan tamunya untuk masuk ke tempat tinggalnya, seperti dalam kutipan berikut ini. Ketika Danurejo II datang kepadanya, dia menyambut dengan bahasa Melayu fasih, sementara pejabat keraton Yogyakarta yang merupakan musuh dan selimut dari Sultan Hamengkubuwono II ini lebih suka cakep bahasa Jawa. Segera diperiksa terlebih dahulu, jangan hanya karena iming-iming dan segala tipu daya ucapannya sehingga membuatmu terpedaya.
Unsur moral pertama, adanya unsur moral dalam novel ini. Terdapat unsur moral yang bisa kita ambil. Pertama, jangan mudah percaya terhadap orang yang tidak terlalu kenal dan manusia yang bermuka dua akan pernah memberi manfaat. Unsur sosial yang terdapat dalam novel ini adalah ada bertamu di mana yang punya surah harus mempersilahkan kamu untuk masuk ke tempat tinggalnya, seperti dalam kutipan berikut ini. Ketika ada Nurajo II datang kepadanya, dia menyambut dengan bahasa Melayu klasik, sementara pejabat keraton Yogyakarta yang merupakan musuh dalam film dari Sultan Hamengkubuwono II ini lebih suka cakap bahasa Jawa. Unsur budaya dalam novel ini terdapat unsur budaya yaitu piranti kebudayaan, yaitu kesenian khususnya leluri, wayang dan tembang Macapat sebagai kebudayaan bangsa. Unsur keagamaan, Ontowiryo dan keturunan lainnya mempunyai agama Islam yang kuat, namun jangan seorang oportunis badagong yang beragama Katolik. Kelebihan dan kekurangan novel Pangeran Diponegoro pada umumnya bahwa setiap novel memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Tidak luput juga novel ini pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Kelebihan novel Pangeran Diponegoro berikut beberapa kelebihan dari novel pengiring Diponegoro. Diantaranya, penulis menampilkan fakta dengan kisah yang cukup menarik dengan sehati-hatinya dalam berbahasa sangat baik. Adanya kata-kata pribumi yang familiar mungkin untuk kita sehingga menjadi ilmu baru bagi pembaca, seperti wabah, dugar, woleter. Banyak dialog yang penuh makna dan plot yang terduga. Kekurangan novel Pangeran Diponegoro berikut beberapa kekurangan dari novel Pangeran Diponegoro. Diantaranya yaitu gaya bahasa dan narasi yang digunakan menurutku cukuplah aku, sehingga kadang pembaca akan merasa capek, bosan, endingnya kurang terbuka atau bisa dibilang mengantuk, seperti bagaimana akhir kisah Tambatan Hati dan Pangeran, lalu bagaimana akhirnya Ontowiryo bisa bergelar Pangeran Diponegoro. Itu yang menggantung, membuat para pembaca penasaran. Akhir kata, buat kamu yang ingin beli novel Pangeran Diponegoro, sebaiknya kamu baca resensi Pangeran Diponegoro ini agar kamu tahu gambaran singkatannya serta bisa dari pertimbangan sebelum memberinya.